warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah hamdan syakirin wa syukran na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para kiai, para gus, dewan guru madrasah aliyah Miftahul Qulub, wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarram Romo Al-Ustaz Gus Muhammad Khalil Esos Sayyidin Panatagomo Kalipatullah ing tanah Jawa, entek-enteki prawan lan rondo. Asakilah Jawa ya. Ya. Sampai aku iki mang bingung. Mergo konsep itu tradisi Jawa. Semalam saya sudah kesini nyoba baju yang disiapkan untuk saya. Warnanya hitam, kate jasan dewe gak oleh. Terus akhirnya iki mau berangkat gawe sarung, sing sarungnya kira-kira matching karo baju hitam. Ternyata sampai di sini Bu Atin sama Bu Leli saya jadikan juri karena disiapkan baju yang baru lagi. Pak Sofian, pilih mana? Ternyata kedua orang cantik tersebut memilih yang ini. Jadi rupanya kurang matching. Tapi gak masalah. Al-Mukarram panjenenganipun Kiai Haji Abdul Jalal ingkang kula mulyakaken. Anak-anakku wisudawan atau purnasiswa MA MT tahun pelajaran 2020-2021 yang kami cintai. Kalian senantiasa dalam lindungan Allah, dalam rahmatnya, karena pada detik-detik akhir, tahun-tahun terakhir, kalian mengikuti proses pembelajaran di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub masih dalam suasana yang sama dengan tahun lalu, yaitu dalam pandemi COVID-19. Sehingga kalian pada hari ini mestinya menunjukkan raut muka bahagia, mestinya gembira karena menyambut peringatan perayaan kelulusan kalian. Kalian tidak nampak kegembiraannya karena mulutnya sama ditutupi masker. Enggak ono sing guyu blas. Mestine gembira kok seneng. Kok iso cangkeme koyo ngono. Kuwatirku nang kotang kliru diketutup. Anak-anakku wisuda purnasiswa, peserta wisuda purnasiswa 2021 yang saya banggakan. Saya di sini bertugas untuk menyampaikan skabur sirih tentang pelepasan kalian semua. Kalian ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang kurang bahkan lebih dari tahun itu.
kebersamaan di sini bersama Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub. Tentunya banyak sekali kenangan-kenangan yang sangat luar biasa. Ada kenangan yang indah, ada kenangan yang pedih, ada kenangan yang membahagiakan, ada kenangan yang membuat kalian menderita. Tentunya semua itu pastilah banyak hikmahnya. Sebagaimana disampaikan oleh wali kelas tadi, kalau sambutannya Pak Khalil saya belum tahu, nek krungu teko isor lamat-lamat kok moro dimareni. Oh pengko nek ijik sambutan aku munggah langsung kebuyu ya gak aku. Bahwa kalian saat ini akan baru memasuki dunia nyata, kehidupan yang nyata. Namun kalian harus sadari, anak-anakku sekalian, bahwa kalian mungkin ada yang usianya 17 tahun. Ada ya? Ada yang 18 tahun. Ini mayoritas ya? Ada mungkin yang 19 tahun. Ada? Nah, itu mungkin dia oleh sekolah telat atau saking disayang guru nih oleh kak bungkahnya. Ya. Usia kalian antara 15 sampai 25 tahun. Itu adalah usia yang sangat tinggi nilainya, sangat mahal harganya. Karena pemuda, masa mudanya itu lebih mahal daripada emas. Jika emas dapat digadaikan untuk berkuasa, jika emas dapat digadaikan untuk memiliki harta benda dunia yang melimpah, maka usia muda lebih dari itu jika mampu memanfaatkannya. Apabila emas merupakan harta yang diincar karena mahal oleh banyak sekali pengusaha dan maling, kemudian usia muda lebih membahayakan daripada memegang emas. Ketika kalian salah dalam menggunakan usia muda kalian, maka saya tidak heran ketika orasi ilmiah Bung Karno pada saat Sumpah Pemuda tahun 1956, masih ingat? Lali tak gak tahu lali. Beri saya 1000 orang tua, akan aku runtuhkan Semeru sampai akar-akarnya. Kan begitu ya? Ya. Dan beri saya seorang pemuda, akan aku guncangkan dunia. Luar biasa kan? Itu Bung Karno, revolusioner kita. Artinya apa? Pemuda ini merupakan usia yang lebih mahal daripada emas, dan harus pandai-pandai kita memanfaatkannya, menggunakannya. Maka dari itu, kata pepatah Arab yang senada dengan apa yang telah disampaikan oleh orator Bung Karno, Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah tokoh di masa mendatang. Saya tanya anak-anak, pemuda hari ini yang akan menjadi tokoh di masa mendatang itu pemuda yang belajar apa pemuda yang pemalas? Harus ngerti. Aku takon mau badai tok. Pemuda hari ini adalah tokoh di masa mendatang. Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Bahkan ada pepatah lagi,
Ada yang menisbatkan pepatah ini kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Namun saya tidak sepakat dengan penisbatan itu. Inna fi yati syubban amrul ummah. Sungguh di tangan kekuasaan para pemuda lah urusan, semua urusan bangsa, urusan umat. Ada yang ingat pepatah ini? Ada yang ingat apa enggak? Terus ya apa? Wa fi aqdamihim hayataha, dan di kaki mereka adalah kehidupan umat, kehidupan bangsa, melangkah maju. Jadi bangsa Indonesia atau umat manusia ini 20 tahun mendatang bagaimana nasibnya? Apakah sudah dijemput oleh Dajjal atau tidak? Tergantung kalian saat ini. Paham ya? Sudah dijemput oleh Al-Imam Al-Mahdi apa belum? Tergantung langkah kalian saat ini, tangan kalian saat ini. Karena urusan umat, urusan bangsa di masa mendatang menjadi urusan dan tanggung jawab kalian. Langkah maju mundur umat bangsa di masa mendatang tergantung 8 langkah kaki kalian. Maka dari itu, karena usia muda merupakan usia yang lebih mahal daripada emas, hanya sebatas ibarat atau perumpamaan, maka tidak ada sesuatu yang layak untuk menggadaikan usia muda kita saat ini kecuali merasakan pedihnya bangku sekolah, merasakan sengsorone mondok, riyadoe mondok. Karena kalau kita gak kasih kesimpulan, lulusan MA Miftahul Qulub semenjak saya mendampingi Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub ini beragam banget. Ada yang setelah lulus langsung terjun ke dunia kerja, mbuh dadi pramusaji, mbuh dadi pengecur pom, lha sih ya, mbuh dadi pramuniaga, mbuh kerja batu dan lain sebagainya. Banyak banget lulusan MA Miftahul Qulub. Artinya setelah lulus MA Miftahul Qulub mereka memilih dunia kerja. Hal itu saya anggap wajar. Mengapa kok wajar? Karena pendidikan, wajah pendidikan di Indonesia saat ini adalah menjadi dasar atau pijakan untuk menyambut dunia kerja. Tadi gak kaget ya lulus MA mikir kerja, gak kaget lulus kuliah mikir kerja. Karena orientasi pendidikan di Indonesia itu memijakkan dunia kerja kepada pendidikan di Indonesia. Paham ya? Bagus. Cuman kalau kerja, kalau memang yang dipilih nanti itu dunia kerja, bekerjalah dengan jujur. Jangan korupsi waktu, jangan korupsi honor, jangan nyolong mripate jragan. Nek dadi jragan ya sing bijaksana, sing adil, karena dawuh Kanjeng Nabi at-tajirus saduq yuhsyaru ma'siddiqin. Apa bahasa wong sing berniaga iku apa? Pekerja, pekerja yang jujur itu kelak di surga nanti akan berkumpul bersama orang-orang yang siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq. Semoga lulusan MA Miftahul Qulub sepanjang masa yang memilih dunia kerja termasuk golongan itu. Amin. Yang kedua, lulusan MA Miftahul Qulub ada, ini yang kedua ini, yang saya rekomendasikan juga.
Ada yang memilih untuk memasuki apa ya? Hidup rumah tangga ya. Kira-kira itu wis ono sing wis mulai tim-timan. Utawa bahkan wis ono sing tahun ini lepas saja. Ono tangga? Sing wis nrimo pinangan. Sing wis pernah mendengar pinang engkau dengan bismillah. Wis tak ono. Wis ono. Guru. Jika kalian, ini mergo pengalaman biyen-biyen, lulusan yang dulu. Jika kalian anak-anakku ada apa? Jika kalian memilih jenjang pernikahan, anak-anakku, baik nikahnya karena dasar cinta atau nikahnya karena dasar nurut kepada orang tua, bahkan mungkin ada yang karena nurut guru, mungkin Pak Izu kawan kakak tahu itu. Selamat menjadi jomblo abadi. Ketika anak-anak kalian yang cewek ini tidak ada yang memilih Anda. Kemarin Pak Fandi mari lamaran ya. Kak Pak Izu takoni jare sudah punya tim-timan. Tapi hati-hati nek ngetim tok gandang dilamar iku ya iso ucul. Engko nek wis ucul sampean keturutan menjadi jomblo abadi. Sampean usia piro Pak itu? Piro? 27. Sampean harus ditim-timan ya. Ya. 27 berarti sekarang tahun 2021 tim-timane bakal kepincut pemanang liya. Maret 2008 ana sing dikira barang ditakokno gak oleh wong tuane. 2009 Mbak Iso nangis ya Su. 2009 ana siswine utawa anake sing disir. Tapi sadurunge tiba nglamar ajal menjemput lebih dulu. Akhirnya 3 tahun kemudian Pak Ezu genap umur 30 tahun dalam keadaan jomblo yang penuh derita. Mergo wis 30 tahun, akhirnya ngakon sapa wae gak ono sing gelem. Biasanya itu jomblo nek sudah melewati usia 30 tahun untuk menemukan jodoh itu kangelan banget, sulit. Kejaba gelem rabi rondo. Contohnya Mbak Adin, Bu Adin. Karena Pak Ajis dulu orangnya nggak diundang ya Pak ya. Gak apa-apa, yang penting orang sana berkata Pak. Pak Ajis itu rabi gagal sampai usia yang senja gambarannya. Terus ketemu Bu Adin dan kebetulan merupakan janda cantik. Cari Ajis. Ya jangan guyone nenek lho. Tapi mergo maskeran gak ketemu guyone balas. Close up ndi lho. Senyum episodennya. Jadi itu anak-anak, ketika kalian nanti memilih rekomendasi yang kedua, melanjutkan ke jenjang pernikahan, ini untuk Pak Izu juga Pak Pandi karena mau menikah, baik dengan dasar cinta maupun dasar karena nurut orang tua, nurut guru atau nurut siapapun lah, maka sebelum nikah dimulai entah beberapa hari sebelumnya tata hati dulu, ditata, dikelola niate. Meskipun menikah itu biasanya karena dorongan nafsu, tapi ingat sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Izu, sangat disebut asmane kanjeng Nabi gak maca selawat. Hah? Wes ah, kok gak terlalu ngomongin.
man nakaha lillah man nakaha wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang menikah dan menikahkan karena Allah, maka dia berhak untuk mengarungi rumah tangga sepanjang masa itu mendapatkan lindungan dari Allah. Jadi nikah karena harta, dia akan disiksa oleh harta itu. Nikah karena kedudukan, maka dia akan dihambakan oleh kedudukan itu karena politik misalkan. Yang nikah karena kemudahan dunia, maka kemudian dunia itu akan berbalik menjadi sesuatu yang menyulitkan langkah hidupnya. Nikahlah karena Allah. Man nakaha lillah man nakaha wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang menikah dan menikahkan, nah itu penting. Yang menikahkan biasa siapa? Wali kan ya. Wali kan nikah anake, nikah ponakane, utawa kiai makili wali. Nek karo-karone iki dalam prosesi akad nikah iki karena Allah. Nek cara kiai ini utawa pakukane gak pengulune gak berpamplok kare. Sing rabi karena Allah, sing rabekno karena Allah, maka mempelai ini sepanjang arungan bahtera kehidupannya dia akan selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah. Faqad istahaqqa wilayatullah. Semoga kalian yang memilih pintu ini semuanya termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan perlindungan Allah dalam berumah tangga. Amin. Yang ketiga, menurut ya, ini lah kembangannya itu orang ilmiah sih. Saya gak termeh-meh, buri-buri sokat sambutan harus berbek-berbek. Sambutan berbek-berbek itu sambutan jenenge sambatan. Busuris dikocok ngene, disuruh dosa pribadi. Ketok, cepat lu ketok, bilalah yang ketok. Yang ketiga, alumni MA Miftahul Qulub ini mungkin 20%-nya ya, itu memilih melanjutkan belajar di meja kuliah atau masuk perguruan tinggi. Benar begitu? Benar ya? Nah, kemudian ini nanti saya gabung dengan yang keempat. Yang keempat, mungkin separuh lulusan MA Miftahul Qulub yang menjadi santri tetap di pondok pesantren Miftahul Qulub masih tetap setia di Miftahul Qulub sebagai santri pondok. Benar apa enggak? Jadi perkiraan dong ya. Untuk kedua-duanya ini, yang keempat, ketiga dan keempat ya, ini kalian merupakan pemuda yang super. Aplaus untuk kalian yang memilih suatu. Karena sebagai rumah besar, Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub ini ingin anak-anaknya, ingin santrinya, ingin muridnya ini terbang jauh, baik menjadi pribadi yang intelektual maupun pribadi yang spiritual. Untuk menempuh kedua istilah besar ini, maka kalianlah yang benar-benar, sesuai dengan tadi yang saya katakan bahwa usia muda lebih mahal daripada emas permata. Begitu. Memang banyak yang di luar skenario. Aku budal mrene memang sadurunge
mbok omah ditunggoi Mbah Yai sama Bu Nyai dari rotok goboh munggos-munggos bang kok kene dipapak kon ganti klambine gak cocok ambek sarung gak matching marung kene di kayak ini ukuran kepala NA. Iya kan? Terus barang udah cekel kok mati baterai nentek. Wah, ini gak masalah. Sampai mana saya tadi? Paling setengah jam kok. Oh, paling setengah jam. Setengah jam ini. Oh, masa muda lebih mahal daripada emas. Benar itu. Kalianlah yang memilih untuk terbang tinggi atau menyelam ke dalam lautan samudra yang luas. Terbang tinggi saya anggaplah ini istilah sampai bukan istilah saya ya. Terbang tinggi berarti kuliah. Saya ulangi, tadi kan pendidikan di Indonesia ini menjadi dasar atau fondasi dunia kerja di Indonesia, kan begitu kan? Ya, yang menyelam ke dasar samudra yang luas, di sana ada mutiara, ada macam-macam hewan dan lain sebagainya. Saya ibaratkan yang tetap memilih di pondok pesantren. Semuanya kedua-duanya ini mendapatkan sesuatu yang berguna bagi masa depan. Masa depan ini bukan dunia saja, akhiratnya juga. Ketika apa? Ketika satu, kalian benar-benar dapat menggunakan usia muda ini dengan benar dan baik. Kedua, ketika kalian benar-benar tidak salah pilih. Pilih apa? Pilih orientasi. Aku tak tetep berpondok tawar. Besok nek mulih cek dadi orator, dadi kiai, iso ngimami tahlilan. Tersesat. Aku tak kuliah, engko nek kuliah wis dadi esos kaya Pak Khalil, cek dadi kepala MA. Tersesat. Paham ya? Paham ya? Pilihlah lembaga pendidikan baik pesantren maupun perguruan tinggi murni hanya karena untuk ikhtiar menghilangkan kebodohan dan menjemput kesucian ilmu. Karena ilmu itu hakikatnya suci, yang mengotori adalah niat kita. Bukankah para pejabat mulai zaman dahulu sampai masa mendatang, terutama di Indonesia, gak ngomong dunia, ngomong Indonesia. Ini saya pejabat FIFA korupsi, step letter itu. Roh FIFA baru. Nah itu loh, itu korupsi. Di Indonesia juga banyak yang terindikasi korupsi. Mereka semua doktor, mereka semua rata-rata orang pinter, tapi karena orientasinya, niatnya sudah tidak suci, maka mereka sudah tidak lagi menjadi rijalul ghad, tokoh-tokoh besar pada masanya. Paham ya? Paham ya? Jadi tata niat. Karena niat ini sebuah pilihan. Jika kalian mau pergi ke pasar, kalian mau membeli kain, membeli baju, sedangkan kalian hanya berbekal uang 200 atau 300 ribu. Nek kalian kepincut pris-prisan, kepincut sulapan, kepincut catur, orang judi main kartu, maka mungkin enggak kalian akan pulang dengan benar dan baik membawa baju yang kalian maksud. Jawab. Mungkin enggak? Tidak, kecuali kalian dapat dengan cara mencuri. Paham ya? Paham ya? Jadi tata niat, murnikan niat, sing tetep do pondok wis khidmah nang guru. Sing sekolah nang perguruan tinggi, kejar keilmuannya, lupakan itu jabatan, lupakan itu peluang kerja, lupakan itu cek dadi dosen,
cekne dadi dekan, cekne dadi rektor, cekne dadi bupati, lupakan semua. Karena hakikatnya ilmu itu suci, orientasi kalianlah yang mengotorinya. Paham ya? Paham ya? Ketika kalian baik yang tetap di pondok sini maupun yang terbang ke perguruan tinggi dengan niat suci, pasti Allah telah menjanjikan derajat tinggi, derajat agung di sisinya. Bagi siapapun yang telah dijanjikan Allah derajat tinggi di sisinya, maka urusan duniawinya itu sudah bukan urusan dirinya, tapi urusan Allah. Alangkah bahagianya orang yang urusannya telah diurus Allah. Alangkah indahnya orang yang setiap langkah derap kakinya dan gerakan tangan kekuasaannya telah disertai inayah dan keindahan sifat jamal Allah. Semuanya akan mengagumkan seluruh makhluk hidup di alam semesta. Paham ya? Paham ya? Karena kalian telah menggadaikan usia kalian, usia muda kalian dengan tujuan dan pilihan yang benar dan baik. Tentunya anak-anakku sekalian, untuk menggadaikan diri dalam tujuan dan pilihan yang baik dan benar ini perlu penderitaan. Gak ono sing enak. Mergo nek kalian mencari enak sekarang, maka kalian di masa mendatang menderita. Iki rumus simpel ya, begitu kan? Nek saiki ria-rio lepa-lepo dolin sekap remi dan seterusnya sapa warung wifi, maka 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kalian menjadi orang-orang tua yang terlempar dari kancah kehidupan yang madani. Paham ya? Paham ya? Tapi kalau sekarang saat ini kalian menggunakan usia muda kalian untuk tekun belajar dengan niat yang bersih. Sayyidina Umar bin Khattab telah bersabda, "Man sabara ala dhulli ta'allum." Barang siapa yang betah, sabar merasakan deritanya belajar, baik di pondok pesantren, di madrasah, di perguruan tinggi, baqiya umrohu man lam yasbir ala dhulli ta'allum. Barang siapa yang tidak sabar, tidak betah merasakan derita dan riyadhahnya belajar menuntut ilmu, baqiya umrohu fi amayatil jahalah, maka sisa umurnya, sisa usianya akan dalam kebutaan, kebodohan. Paham ya? Paham ya? Termarginalkan, tersingkirkan, terlempar dari kancah kehidupan. Itu belum di akhirat, di dunianya, apalagi di akhirat. Malam yasbir ala dhulli ta'allum. Tak bareng-bareng benelo sing iling, sing ngiteni. Barang siapa yang tidak tahan, tidak betah atas penderitaan belajar, ngaji, sekolah, baqiya umrohu fi amayatil jahalah, maka dalam sisa usianya, sisa umurnya, dia akan tertekan dalam kebutaan, kebodohan. Itu waman sabara alaihi, masih dawuh Sayyidina Umar, waman sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang senantiasa bersabar menahan diri atas tekanan pembelajar, atas proses pembelajaran, gelem soro, gelem riyadhah, gelem tekun, gelem sinau, melupakan segalanya, sing penting usia muda saya gadekan untuk ilmu. Ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah, maka urusannya di masa mendatang, baik dunia maupun akhirat, akan menemukan kejayaan. Ila izzid dunya wal akhirah, menemukan kejayaan dunia dan akhirat. Tak mentolo ya. Lapok
sampai seri ini, kengoto teman. Jadi saya ulangi, man lam yasbir. Ini Bu Yuris biasanya tanya ini masalahnya, ngomong bisa ngopo gitu kan. Man lam yasbir ala dhullit ta'allum baqiya umrohu fi amayatil jahalah. Barang siapa yang tidak tahan dengan soror koso lan penderitaan belajar ilmu oleh ilmu, maka sisa usianya akan dipenuhi amayatil jahalah, kebutaannya, kebodohan yang diumpamakan kebutaan. Itu kan jenenge idhofatus sifah ilal mausuf utawa idhofatul musabbah ilal musabbah. Cara balagha sastra Arab menggabungkan yang diserupani nanggone yang diserupakan. Cara makna aslinya ila amayatul jahalah fi amayatul jahalah ing dalem kebodohan kan diserupakaken kebutaan. Orang buta itu tidak tahu langkah ke depan, ya kan? Belakang saja nggak tahu, samping saja nggak tahu, tidak mampu membedakan warna. Kan begitu, orang bodoh juga seperti itu, ngelatah. Yang begitu kan? Tuh, fi amayatul jahalah. Di mana nih? Waman utawi sapane wong iku sabaro, lamun sabar tahan betah sapa man ala dzullit ta'allumi ing atase inane ngaji, inane belajar, inane sekolah, penderitaan ini. Baqiya mongko tetep sapa man umrohu ing dalem saumure man, atau sepanjang hidupnya fi amayatil jahalati ing dalem bodho kang disrupakaken wuta. Bodoh yang diibaratkan kebutaan. Waman sabara alaihi waman utai sapane wong iku sabara lamun sabar sapa man alaihi ing atase dzullit ta'allum. Barang siapa yang sabar betah menderita untuk belajar dalam penderitaan. Ala Hamzah ala amru ala mongko bakal dadi fi'il madhi ala. Mengapa? Padahal ini mustakbal akan datang kok fi'il madhi ala. Ini menunjukkan sebuah kepastian. Paham ya? Seperti idza waqa'atil waqi'ah, sing hafal kanca-kanca kan itu. Ketika terjadi hari kiamat. Padahal hari kiamat itu nanti. Kok pakai fi'il madhi waqa'a? Karena pasti terjadi. Ala amru iki balagha sing terang iki. Makanya modal terus ya pinter kaya gak butuh kaya Pak Khalil. Liru Pak Khalil. Liru sing disejo iki. Pinter Pak Khalil. Pinter apa Pak Khalil? Bojo. Nah, nek pinter bojo gak ada motor. Bojone dibojoni oleh guru motor. Lha iya sing nyalangi bojone iku. Ngono lho. Tuku motor masih murah-murahan, sing penting pantas dari kepala yang ngandel motor ini. Padahal itu kayak beledekan rasanya. Allah, mongko mesti dadi, mesti kepastian fil nabi. Apa amru urusane man, gitu. Ila izzid dunia, maring kemuliaan, kemenangan, kejayaan. Nek bahasa Jawa niku izzun itu jaya. Jadi Pak Izzuddin itu joyone agama, ya bapak agama ini kan Islam, tapi sing joyo Islami, wongnya gak joyo. Ila izzid dunia, maka pasti urusannya akan kembali kepada kejayaan dunia dan akhirat. Semoga, maksudnya akhirnya dua kan apa ya? Semoga kalian yang memilih dua rekomendasi untuk kuliah, rekomendasi untuk tetap belajar di pesantren Miftahul Qulub termasuk golongan yang ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya tidak merekomendasikan lulusan MA
menjadi pemalas sing lontang-lantung tanpa aktivitas yang berguna. Uripe mek saka warung wifi gim-giman, gak kerja yo gak rabi yo gak ngaji. Pilih rabi tak ngaji. Pilih iki. Karo-karone yo kalian berarti kudu rabiane kiai. Sing wedok dadi ning, sing lanang dadi Gus, mesti iso rabi nek ngaji. Ya tak kan? Tapi biasanya nek wis dadi ning dadi Gus lali ngaji biasa. Syaratnya rabiane kiai itu hanya satu, menguasai ilmu ikhlas. Kalian sudah menguasai belum? Belum. Saya cerita sedikit, ono donengan iki. Bapak wis berapa jam ya? Iki wis setengah jam. Dulu itu ada seorang syekh di Mekah sana. Seorang syekh itu seorang kiai. Terus di sana banyak sekali pelajar dari penjuru dunia, termasuk salah seorang santri ini. Santri ini terpesona dengan kecantikan anak kiai. Ini anak syekh lah, terpesona. Waduh, anak Pak Yayu, ayo bu, awan dunia aku paling lamun. Ya apa ya carane aku iso sering ketemu anak kiai itu. Syukur-syukur nek ning iku iso seneng ambek aku. Aku bakal dadi bojone. Bukan karena kepingin dadi Gus, tapi mek mergo kepingin dadi bojone wong ayu. Paham ya? Maka dia punya trik siasat. Wis kira-kira nggo daleme Pak Yai itu butuh apa? Sing kira-kira aku paling iso gelem mlebu nang daleme kono sehingga aku gelem menguasakan putrane Pak Yai itu untuk mendamaikan hatiku masih abadi karbi. Tapi lek bendino aku roh kecantikane putra Syekh itu, maka hatiku penuh dengan rona kebahagiaan. Maka dia menyamar menjadi bukan santri ya, menyamar menjadi tukang pengantar air. Nek cara saiki abah puji kasih puji lho. Kirim bangun ya. Kirim bangun jenenge kok Arab, kamu umur. Jadi kebutuhan air di masing-masing rumah tangga itu ada yang datang nganter di lebokno jedinge, di lebokno genunge, seperti itu. Akhirnya dia setiap hari menawarkan harga air yang lebih murah daripada harga umum. Dia siap merugi demi untuk setiap hari berjumpa dengan sang ning yang cantik itu. Zaman mestinya orang yang terinspirasi gitu. Mari ngono. Akhirnya karena setiap hari masuk rumah, dia itu menangi gelagat. Iki lho, santri siji iki lho, maksudnya aku. Tapi gelagate kok ono gelagat buruk. Rupane nek ono anakku. Santri iki oleh ngono banyu, tukang banyu iki disuwe-suwe. Barang iso ngulir ngono takon anakku, "Ini napa niki ngulire?" Biasa kan modus seperti itu ya. Biasa. Sang kiai ini curiga. Karena beliau juga imam masjid di Masjidil Haram. Ini cerita sudah booming kok di kalangan penceramah, kalangan ustadz-ustadz itu. Kemudian sang kiai ini menimbali, nyeluk, tukang banyu dalam kiai. Aku katanya kok anak gelagat seneng karo anakku. Nggih Pak Yai. Kamu seneng temenan? Nggih, saestu. Karena Allah kula niku terpesona putri panjenengan. Wah, bahasane jos ya, santri. Gak tahu ya bahasa elek. Mesti bahasa apa ya kan? Karena Allah rasanya hatine si santri. Alhamdulillah akhirnya juga saya ditakoni. Barangkali ini pintu pembuka untuk mendapatkan putrinya Pak Yai. Kan begitu kan? Gumamnya. Tapi ternyata Pak Yai bilang apa kepada tukang air ini? Tapi nek pancen sampean kepingin ngerabi anakku,
sampean kudu melok tekun jamaah ambek aku 40 dino. Nggo guriku pas. Terus sampean tekone kudu sak marine aku jenggare utawa buyare untuk teko masjid sak marine aku. Ngoten Pak Yai? Iya. Nggih, siap. Merasa hati aku ngomongnya demi cinta apapun akan kulakoni. Enggak ngerti ya? Tapi kalau sudah mendapatkan cinta ya akan kulakoni. Kan begitu. Begitu istilahnya ya jadi dulu ya. Bagi yang jomblo-jomblo selamat menderita. Karena ada lakoni dan lakoni tadi loh. Terus apa yang terjadi? Tukang air ini berhenti dari profesinya untuk mengantarkan air. Dia tekun di masjid karena takut kedatangan Pak Yai ke masjid itu lebih dulu daripada dirinya. Dia terus iktikaf di masjid 40 hari dia ikut jamaah dengan Pak Yai. Pak Yai mau keluar masjid ditata no sandali, terus kembali masuk ke masjid untuk berwirid dan seterusnya. Lambat laun si santri ini lupa, nggak menghitung mergo jero masjid gak ono tanggalan. Gampangannya ya lupa. Aku wis pirang dino wis lali gak perlu ngitung ngono iku. Baru Pak Yai ini akhirnya pada waktu sekitar 4 bulan dulu. 4 bulan gak 40 hari tadi. Arek iku lho, tukang banyu itu biyen iku tak bangun tekun nang masjid iku karep kowe iku ngenekno anakku. Saiki kok sampai 4 bulan iki. Arek iku gak nagih iki opo iki. Pak Yai ini juga bingung. Pak Yai ini bingung terus akhirnya santri ini ditakoni. "Le, sampeyan biyen tukang banyu ramahku." Nggih. Maru leren dadi tukang banyu ketika masjid terus mergo nglakoni perintahku demi kepinginan sampeyan rabi anakku. Nggih. Lapo saiki kok ana kenangan? Rugi kula. Nek iktikaf kula, jamaah kula kalih panjenengan, kenikmatan sing diparingaken Allah teng manah kula ibadah niki mek sekedar damel pados putri panjenengan. Paham ya? Saya gadekan untuk kecantikan putri panjenengan, rugi kula. Kula tak dadi tiyang ngeten mawon. Iktikaf teng masjid tekun ibadah, kula mboten ngreken berumah tangga dan lain sebagainya. Le, kon iki berarti wis menemukan ilmu ikhlas le. Paham? Rabiin anakku, mboten Mbak Yai. Rabiin kok, mboten. Terus akhirnya Pak Yai gak kurang corong menjadi kiai, ya kan? Pada saat ngaji di masjid, si iktikaf mang dipanggil, kemudian memanggil saksi, lihat dinikahkan langsung, dipaksa. Jadi keikhlasan itu kita akan menjumpainya ketika sudah kita berhasil terlupakan sesuatu yang menjadi orientasi keduniaan kita. Demikian yang kami sampaikan, semoga ada guna, manfaat dan barokahnya. Dan apapun kalian selama di sini, baik indah maupun buruk, baik bahagia maupun derita, semuanya penuh dengan hikmah dan keberkahan. Amin. Dan semua langkah ke depan kalian selalu teriringi taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan selalu Miftahul Qulub, kiainya, para ustadznya, para gurunya, agar selalu, ini pesanku. Pertama, jangan lupakan sholat utamakan. Kami tidak sedikit pun bahagia ketika kalian menjadi presiden, ketika kalian menjadi dosen. Yang membuat kami bahagia adalah ketika kalian tetap menjaga sholat kalian. Demi kalian akhirnya menguasai kitab, menguasai intelektual, jadi presiden, jadi pejabat. Itu hanya kunjulan, itu hanya bonus saja. Paham ya? Gak ada gunanya
Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub ini berdiri tidak ada gunanya diurus, tidak ada gunanya dewan guru yang aktivitas khidmahnya di sini jika kalian mengabaikan sholat kalian. Maka dari itu doakan kami Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub dan guru-guru kalian setiap setelah sholat minimal Fatihah 1 kali. Misalkan begini, rasanya hatimu ya Allah, Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub, para kiai ini rasanya hati ya, para ustadz, para pengurus, para guru dan seluruh yang berkhidmat di Miftahul Qulub, muka-muka selalu dengan paringi istiqomah, manfaat, barokah, al-fatihah. Hanya seperti itu. Paham ya? Jangan pernah abaikan sholat, dan setiap setelah sholat jangan lupa Miftahul Qulub, karena hanya itu bukti cinta kalian kepada kami. Dan bukti cinta kami kepada kalian, kami tidak menuntut apa-apa kecuali kalian ngopeni sholat kalian. Sekian, terima kasih dari awal hingga akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.